Sudiro. Nama ini masyhur dalam tradisi wayang Cina Jawa yang merupakan hasil perkawinan etnis Tionghoa dan Jawa. Sudiro adalah nama Jawa untuk Si Jin Kui, seorang jenderal besar dari dinasti Tang yang lahir beratus abad silam di negeri Cina. Kisah epik perjuangan Si Jin Kui kemudian mengabadi hingga ke tanah ini, tanah Surakarta. Nama Sudiro tak hanya muncul sebagai lakon wayang. Nama tersebut juga akrab terdengar sebagai nama sebuah perayaan menyambut Tahun Baru Cina atau Imlek di kota Solo, yakni Grebek Sudiro. Kata grebek berasal dari bahasa Jawa gumbrebek yang bermakna ramai atau bergerak bersama. Sementara kata Sudiro sendiri berasal dari kata Sudiro Prajan, nama wilayah pecinan di jantung Surakarta, tempat di mana perayaan ini terlahir. Dan kata Prajan dimaknai oleh masyarakat Jawa sebagai kawasan. Untuk mengenang kebesaran sang jenderal, nama Sudiro pun disematkan sebagai nama kawasan kaum Tionghoa, kaum sang jenderal yang hingga kini tangguh berdiaspora. Dalam kitab Babat Solo disebutkan bahwa Sudiro Prajan atau yang dahulunya bernama Balong memang menjadi zona bagi orang-orang Tionghoa yang datang ke tanah Jawa. Sejarah orang Tionghoa di Surakarta harus dilihat dari kehadiran mereka di Kerajaan Mataram ya, atau bisa lebih tua lagi sebelum adanya Kerajaan Mataram. Jadi mereka sudah ada di sana dalam masa yang cukup lama. Jadi bukan hanya ada di masa Mataram saja, namun sebelumnya sudah ada. Bahkan ketika Mataram kemudian terpecah menjadi Kartasura, Surakarta, Yogyakarta pun mereka masih eksis di sana. Jadi bisa dikatakan mereka bisa dibilang hampir setua dengan orang Jawa itu sendiri kehadirannya. Kelenteng salah satunya adalah penanda ya, karena kelenteng biasanya adalah salah satu bangunan yang paling awal. Ketika orang Tionghoa di suatu daerah semakin banyak jumlahnya, mereka tentu akan memikirkan bagaimana beribadah, dan kelenteng bukan hanya tempat beribadah saja, di sana bisa menjadi tempat pertemuan, bisa menggalang kerjasama dan lain-lain. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda melokalisasi pedagang Tionghoa secara eksklusif di bibir sungai sebagai garis batas. Di masanya, komunitas-komunitas dagang lain memang sudah bersinggungan dengan sungai. Komunitas dagang Lawean misalnya, ia berkembang pesat karena pengaruh transportasi sungai Lawean. Sementara, komunitas pedagang Arab ditempatkan di Pasar Kliwon hingga dapat memanfaatkan jaringan Kaliwingko dari arah Sukoharjo. Kemudian, pedagang Madura ditempatkan di Kampung Sampangan yang dahulunya adalah bandar perdagangan Bengawan Semanggi. Dan pedagang dari Bali bermukim di Kampung Kebalen di sepanjang tambak Segaran menyusuri Kali Pepe. Dalam pengelompokan semacam itu, kaum Tionghoa sendiri akhirnya ditempatkan di utara Kali Pepe yang terletak di wilayah Pasar Gede. Sistem distrik semacam ini dikenal dengan istilah Wickenstelsel yang dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan khususnya kepada kaum Tionghoa. Kaum Tionghoa ketika itu ditempatkan di wilayah yang bertetangga dengan daerah samaan, di mana penghuninya adalah pribumi Jawa nan kaya raya yang bekerja sebagai penyamak kulit binatang. Wilayah pecinan ini juga bersisian dengan Kampung Sewu Jagalan, tempat pemotongan hewan milik Belanda yang bernama abattoir. Ketika itu, tempat tinggal kaum Tionghoa adalah wilayah perkebunan hingga kerap dimanfaatkan sebagai daerah pemakaman. Karena merupakan daerah pemakaman, seringkali penduduk yang menempati daerah ini menemukan balung atau sisa-sisa tulang manusia dan hewan hasil buangan dari Kampung Jagalan. Konon, dari sinilah nama Kampung Balong berasal. Di kemudian hari, hubungan antara kaum Tionghoa dengan petinggi keraton di wilayah Surakarta, baik Kasunanan maupun Mangkunegaran, cukup harmonis.
Keduanya kerap saling memberikan hadiah. Mangkunegara VII misalnya. Ia memberikan sebidang tanah yang kemudian dibangun sebagai rumah duka Tiongting untuk komunitas Tionghoa. Di sisi lain, Kasunanan Surakarta pun disebut-sebut juga menerima hadiah berupa gamelan dari komunitas Tionghoa. Orang Tionghoa di masa-masa sebelum abad 20 itu banyak diperlukan khususnya oleh raja-raja atau sultan-sultan untuk mengisi kas kesultanan atau kasunanan. Jadi di abad 18, abad 19 itu banyak ditemukan catatan ketika sultan atau raja itu memerlukan bantuan orang Tionghoa untuk bisa membantu mengisi kas. Makanya mereka diberikan hak-hak mengelola, misalnya mengelola pasar atau mengelola tempat hiburan dan lain sebagainya, yang nanti sebagian hasilnya itu akan masuk ke Kasunanan atau ke Mangkunegara. Tapi yang bisa terdokumentasi dengan baik adalah hubungan antara Mangkunegara ke-7 yang sangat terkenal sebagai Mangkunegaran yang paling modernis dengan etnis Tionghoa di Surakarta. Nah, beliau ingin memajukan Mangkunegaran melalui antara lain industrialisasi. Seorang peneliti Belanda namanya Dr. Peter Post, dia menemukan salah satu bukti kemesraan Mangkunegara VII dengan Kapiten B. Kuatkun dari Surakarta. Bisa diceritakan begini, ketika beliau dari luar kota, beliau tidak langsung pulang dulu ke Mangkunegaran, tapi mampir dulu ke rumah Kapiten Tionghoa ini. Dia nanya, kamu masak apa hari ini gitu. Jadi hubungannya bukan sekedar pedagang dengan pembeli atau sebagai satu orang yang tidak dekat dengan yang lain, tapi betul-betul sebagai dua orang yang sama-sama dekat. Kemesraan hubungan Tionghoa dengan keraton juga nampak pada masa Pakubuwono X. Dikisahkan, Sang Sunan tengah mengunjungi Kampung Balong untuk menikmati teh dengan gula batu yang menjadi ciri khas Kampung Balong. Namun, ketika tiba di jembatan kecil yang kini menjadi Taman Kuncoro Sudiro, tutup teko miliknya terjatuh dan hingga kini tidak ditemukan. Pakubuwono X akhirnya menamakan punden atau batu di jembatan itu dengan nama Bok Teko. Di tempat ini, setiap menjelang Imlek, para warga pun melakukan sedekah bumi. Teko kemudian menjadi simbol masyarakat, sementara tutup teko menjadi simbol penguasa. Dalam perayaan Imlek, seluruh warga Surakarta memanjatkan doa agar keduanya senantiasa bersatu hingga terbangun hidup yang tentram dan sejahtera. Ritual tahunan ini dikenal dengan nama Sedekah Bok Teko. Sekitar tahun 1911, atas desakan sejumlah organisasi Tionghoa yang terdidik, para pendatang Tionghoa tidak lagi terlokalisasi di Kampung Balong. Mereka menyebar sampai ke sekitar Pasar Gede, Warung Pelem, Ketandan, Limolasan, dan Kepanjen. Kemudian, pada masa Republik Indonesia, kawasan ini pun menjadi Kelurahan Sudiro Prajan. Di Sudiro Prajan, pembauran atau asimilasi antar etnis Tionghoa dan Jawa berjalan alami. Di sini, di kampung ini ada beberapa katakanlah seperti padepokan kecil gitu, padepokan kecil kungfu. Di RT kami ada itu namanya Santung. Terus di daerah timur sana, di daerah Kepanjen itu ada Shaolin, ada terus apalagi ada banyak di sini. Terus saya juga bisa main barongsai, saya bisa juga main barongsai. Nabuh musiknya bisa juga. Nah, ada lagi ini unik, mungkin di Solo hanya di sini ya, itu ada kesenian musik namanya Pak Im. Pak Im itu musik Cina, itu yang memainkan semuanya orang Jawa, nggak ada orang Cina. Dari sudut sastra kita punya Ko Ping Ho misalnya, walaupun mungkin karya-karyanya tidak bisa disebut karya sastra ya, tapi bacaan populer. Kemudian juga ada Profesor Chan Chu Som yang di tahun 30-an banyak mencetak karya-karya pujangga Jawa melalui percetakan yang dia miliki yang namanya The Blixen atau Halilintar kalau diterjemahkan. Kemudian dari Solo masih ada lagi, kita semua tahu Sri Mulat.
yang didirikan oleh Raden Ayu Sri Mulat dan suaminya yaitu Pak Teguh Sri Mulat yang namanya Tionghoa adalah Go Jin Tiong. Banyak sekali. Kemudian dari wayang orang ada Gankam yang merupakan seorang Tionghoa Muslim yang di akhir abad 19 bisa mengeluarkan istilahnya membawa keluar wayang orang dari tembok istana ke menuju hiburan rakyat. Yang paling nyata, asimilasi ini mewujud pada tradisi Grebeg Sudiro yang merupakan pengembangan tradisi dari sedekah bumi Bokteko di masa Pakubuwana X. Grebeg Sudiro seperti kita ketahui syarat dengan akulturasi budaya, karena Grebeg Sudiro ini dilaksanakan seminggu menjelang Imlek, di mana bertepatan sekaligus ulang tahun Pasar Gede. Karena acaranya kebetulan bersamaan dengan berdekatan dengan Imlek, kami perkumpulan masyarakat Surakarta beserta dengan beberapa organisasi Tionghoa yang ada di Solo, kami bersama-sama mendukung acara itu sepenuhnya. Kita melihat dimulai dari warga di dalam pengusaha di dalam pasar sendiri. Mereka membuat sebuah gunungan. Jadi yang dinamakan Grebeg ini karena terjadi akulturasi, di mana di situ ada nyata sekali terlihat ada gunungan yang isinya kue keranjang, kemudian gunungan yang isinya cakwe, kemudian yang tadi saya sampaikan karena kebersamaan gunungannya terbuat dari sayur mayur, buah-buahan, dan ini semua diarah secara bersama-sama. Saya merespon dengan sangat baik. Saya apresiasi itu acara atau event Grebeg Sudiro itu karena bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan terutama di kampung Sudiro Prajan atau khususnya di Balong. Jadi saya senang, jadi saya mendukung kesananya kalau bisa lebih bagus lagi konten acaranya segala macamnya harus tambah lagi. Bahkan sekarang sudah mengajak lingkungan dari luar yang berpartisipasi gitu. Kita semua selalu menyadari sebetulnya asimilasi ini akan terjadi secara alamiah. Kalau kita paksakan seperti kita pernah mengalami bagaimana kita harus mengganti nama, ini rasanya tidak akan terjadi sebuah keikhlasan, bahkan menjadi sebuah kendala menurut saya. Tapi kalau mereka kita biarkan dengan bersama-sama dengan kasih dan asimilasi yang alamiah, inilah yang akan membangun sebuah kebudayaan baru. Lahirnya akulturasi budaya dan terjadilah sebuah kebersamaan. Grebeg Sudiro memang menjadi cermin dari pertemuan antara dua kaum yang berbeda. Ia laksana anak yang telah lahir, dan begitulah kebudayaan. Ia senantiasa lahir, tumbuh, dan berkembang seiring perjumpaan-perjumpaan dengan kaum-kaum yang berbeda.